Shalom, happy Sabat semua family. Ya, aduh hari Minggu ini minggu yang cukup berat buat aku secara pribadi. Ya banyak banget urusan, pikiran kacau, pekerjaan dan tapi eh, kebetulan hari ini diminta oleh Bro Tian untuk sharing firman Tuhan. Jadi gimana pun juga kita harus switch off pikiran kita dan aku berdoa bergumul bersama dengan Tuhan khususnya di satu hari terakhir untuk biarlah Tuhan yang pimpin apa yang aku harus sampaikan kepada family di hari Sabat ini. Karena temanya bulan ini menarik, kita bicara mengenai the love of God. Ini satu tema yang luas banget. Karena kalau bicara the love of God, kita bisa bahas satu Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, intinya cerita apapun itu, tentang apapun itu akan bermuara ke satu titik, yaitu cintanya Tuhan sama kita, ya kan? Tapi aku hanya akan membahas sedikit, ya, satu hal yang, to be honest, satu ayat yang sangat capture attention aku, tentang bagaimana sih caranya Tuhan tuh mencintai kita, anak-anaknya. Ya, ayat tersebut tertulis, boleh kalau kita mau buka Alkitab, tapi saya tampilkan di dalam Roma 5 ayat 8. Ya, bertulis demikian. But God demonstrates his own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Jadi ada yang saya mau highlight mengenai bagaimana cara Tuhan mencintai kita sebagai anak-anaknya. Saya meng-highlight kata pertama, yaitu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa selalu mendemonstrasikan cintanya. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menunjukkan, mengekspresikan, mendemonstrasikan, memperagakan bentuk dari cintanya. Tuhan ini nggak sama kayak mungkin kebanyakan kita nih laki-laki di tempat ini. Ya entah kenapa ya, kayak laki-laki tuh punya image katanya mulutnya tuh paling manis kan biasanya. Ya, cintanya sebatas perkataan katanya, sedap. Ya, ngomongnya aku cinta kamu tapi actionnya nggak ada. Itu manusia umumnya, ya kan? Tetapi kita bersyukur family bahwa Tuhan tuh nggak seperti itu. Cintanya Tuhan itu nggak cuma sebatas di perkataan. Cintanya Tuhan itu nggak sebatas hanya di tulisan di dalam Alkitab. Tapi di Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendemonstrasikan cintanya. Di beberapa bulan yang lalu mungkin kita sudah bahas mengenai bagaimana sih cara Tuhan untuk menunjukkan cintanya sama kita anak-anaknya. Salah satunya adalah apa? Melalui mujizat. Ya kan? Bahwa mujizat kita sudah pelajari merupakan adanya kuasa ilahi yang melawan hukum alam. Dan Tuhan melakukan begitu banyak mujizat di dalam kehidupan kita sebagai bentuk demonstrasi dari cintanya. Bahwa Tuhan selalu memelihara kita anak-anaknya hari demi hari. Tetapi di Roma 5 ayat 8 lebih dispesifik lagi bahwa sebuah demonstrasi cinta Tuhan sebenarnya yang paling klimaks atau paling luar biasa adalah apa? Bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ini passage Alkitab yang aku secara pribadi juga suka. Kita melihat bagaimana cara Yesus hendak mendemonstrasikan cintanya buat kita anak-anaknya. Dikatakan apa? Bahwa Yesus yang sesungguhnya adalah Allah, Tuhan, dikatakan apa? Tidak menganggap kesetaraannya tersebut dengan Allah sebagai apa? Suatu hal, suatu milik yang harus dipertahankan. Jadi untuk mendemonstrasikan cintanya untuk kita anak-anaknya, Yesus yang pada hakikatnya adalah Allah, Sang Pencipta, meninggalkan kealahannya. Di mata Yesus, seluruh kuasa ilahi itu tidak lebih berharga, family, dibanding kita anak-anaknya. Dia tinggalkan kealahannya, dikatakan apa? Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Allah menjadi manusia. Kita seringkali sama seperti Hawa jatuh, manusia mau menjadi Allah. Bahkan kita sebagai manusia pun selalu berusaha untuk naik ke tingkat atau level yang lebih tinggi, ya kan? Apa tujuan dari berkarir di suatu perusahaan?
Untuk bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena tingkat lebih tinggi itu biasanya lebih memiliki power, memiliki kuasa, lebih memiliki kehormatan, memiliki authority untuk banyak hal. Tetapi Yesus untuk mendemonstrasikan cintanya, malah mengambil langkah untuk turun, bukan naik. Allah menjadi manusia. Dan dilanjutkan. Bahkan di dalam apa? Kondisinya sebagai manusia sekalipun. Ia taat sampai mati. Degradasi lagi. Kita tahu Yesus hidup di bumi bukan sebagai seseorang yang berkuasa secara duniawi kan. Oh kaya, punya kerajaan, punya kaki tangan, mau orang mendekat banyak bodyguardnya. No. Kita tahu bahkan Yesus bilang anak manusia tidak punya apa? Alas untuk membaringkan kepalanya. Yesus taat sampai mati. Nggak cukup cuman mati. Kita di sini selalu ngincar mungkin seandainya Tuhan izinkan kita meninggal, kita semua meninggal dengan tenang ya. Tidur udah, bangun-bangun Yesus sudah datang ya kan? Itulah mungkin harapan kita selama di bumi. Tapi Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Mati dengan cara yang paling sadis, paling hina di zaman itu. Dan ini yang Roma 5 ayat 28 katakan bagaimana cara Tuhan mendemonstrasikan cintanya. Ya. Jadi banyak cara Tuhan mendemonstrasikan cintanya buat kita, tapi terbesar adalah bagaimana Yesus meninggalkan kealahannya menjadi sama seperti manusia dan mati buat kita. Yang lebih menarik adalah kita coba berpikir sejenak deh. Ini ada mainan Lego. Luisa anakku suka nih main nyusun-nyusun gini. Nggak exactly Lego kayak gini ya, lebih besar. Tapi dia suka nyusun-nyusun jadi tower gitu ya, yang tinggi. Dan selalu biasanya kalau makin tinggi towernya itu kan makin gampang goyang ya. Dan anaknya juga nggak bisa diem, suka kesenggol sendiri, akhirnya jatuh lah. Rusak lah tower yang dibikin gitu kan. Dan namanya anak mungkin dia udah usaha nih ya bikin, rusak, pasti feel upset gitu. Kesel dia, suka kesel, kayak jatuh gitu, rusak. Ya kan, Paul udah capek-capek bikin. Tetapi menarik gitu. Selalu saya dan Livia tentu istri saya, bilang, udah nggak usah upset. Udah nggak usah marah, kan bisa bikin lagi. Kan bisa bikin lagi, udah nggak apa-apa, biarin aja rusak. Yuk kita bikin lagi aja, kita susun lagi ulang. Kenapa enak banget kita sebagai orang tua ngomong kayak gitu? Karena bikin hal kayak gini kan hal yang mudah ya kan? Bukan satu hal yang susah. Kita punya kapasitas untuk membuat tower tersebut yang biarpun sudah rubuh kita bisa susun lagi. Benar? Apa bedanya sama Tuhan sebenarnya? Yang pada hakikatnya Tuhan punya kuasa yang nggak terbatas untuk menciptakan segala sesuatu. Apa sih susahnya buat Tuhan menciptakan manusia ulang ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa? Atau rusak? Ya, gampang. Siapa yang berpikir di sini Tuhan nggak sanggup menciptakan manusia lagi seluruh dunia ulang dari titik nol lagi? Ada family di sini yang berpendapat demikian? But yet kita melihat Tuhan nggak treat kita sama seperti saya dan Livia treat tower Lego ini. Sesuatu hal yang mudah digantikan dan ya udah tinggal dibikin ulang. Yesus yang menjadi luar biasa adalah meninggalkan kealahannya untuk mati bagi kita manusia. Dengan kita harus ingat, sesungguhnya dengan mudah Tuhan bisa ciptain manusia itu ulang. Nggak perlu sebenarnya. But again, to demonstrate His love toward us. Buat kita anak-anaknya, dan kita tahu bahwa ternyata love, cinta itu nggak tergantikan. Jadi kalau kita di sini berpikir, kita seringkali mungkin merasa rendah diri, kita merasa mungkin nggak berharga di mata Tuhan. Katakan detik ini bahwa I'm special. Kita spesial. Katakan family, I'm special. I'm irreplaceable. Saya tidak tergantikan di mata Tuhan. That's how God loves us. Ya, walaupun Tuhan mungkin bisa gantikan, Tuhan nggak gantikan. Walaupun Tuhan bisa ciptakan yang baru, nggak. Tuhan tetap lebih memilih dan menganggap kita lebih penting bahkan dari dirinya sendiri. Ya, that's how God demonstrate His love buat kita. Jadi Tuhan nggak cuma ngomong ketika bilang I love you, ya udah cuma basa-basi doang. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mendemonstrasikan. Dan yang paling menarik, saya highlight lagi bagian lain dari ayat ini. Bahwa Tuhan mendemonstrasikan cintanya buat kita, walaupun kita masih
berdosa. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Bahwa balik lagi cintanya Tuhan tuh memang nggak sama kayak kita manusia. Manusia itu seringkali cintanya itu sangat transaksional. Ya kan? Sangat transaksional. Kita akan lebih mudah mencintai orang yang mencintai kita balik. Betul? Kecuali mungkin sama anak. Karena to be honest, aku baru banyak lebih ngerti tentang bagaimana Tuhan tuh cinta sama kita setelah aku jadi orang tua secara pribadi. Dan kadang-kadang ngeliat kelakuan anakku sama aku juga bisa lihat, nah ini cara aku treat Tuhan. Luisa kalau udah lagi asik main sendiri dipanggil susahnya bukan main. Tapi kalau udah lagi dengan screen time-nya lagi iPad, Luisa, papa pulang. Waduh, susah banget di-ignore. Padahal mungkin kita cuma pengen ngobrol bentar, pengen peluk dia doang, susah banget. Tapi dipikir-pikir gue banget. Suka asik sama mainan sendiri, sama kerjaan, sibuk, Tuhan panggil, suka lupa datang. Bahwa Tuhan tuh kangen mungkin untuk berhubungan sama kita. Tapi yang menarik adalah, kembali lagi ke sini bahwa Tuhan itu sudah demonstrasikan cintanya dan terus mendemonstrasikan cintanya buat kita anak-anaknya. Walaupun kita masih jatuh ke dalam dosa. Setan itu mau kita percaya hal yang lain. Setan tuh mau bikin kita percaya bahwa cintanya Tuhan tuh transactional. Bahwa ada certain things yang kita lakukan yang akan menentukan bagaimana cara Tuhan treat kita. Ini kepercayaan yang seringkali kita juga bahkan nggak sadar mengajarkan kepada anak kita. Datang ke gereja rajin ibadah, kalau nggak nanti Tuhan marah. Kalau nggak nanti Tuhan nggak berkati loh kalau kamu nggak ibadah. Kalau kamu nggak berdoa, Tuhan nggak akan pelihara hidup kamu. Seolah-olah Tuhan itu baru bergerak. Tuhan baru mendemonstrasikan cintanya, tunggu trigger dari kita manusia. Seolah-olah Tuhan itu bukan yang melakukan inisiatif terlebih dahulu, tapi Tuhan menunggu dulu. Jadi Tuhan hanya mereply, bukan menginisialisasi. Tapi Roma 5 ayat 8 katakan bahwa cintanya Tuhan tuh nggak seperti itu. Nggak cukup Tuhan mendemonstrasikan, tapi Tuhanlah selalu yang berinisiatif terlebih dahulu untuk memulai. Kita sudah bahas di bulan lalu mengenai apa? Sky full of stars, mengenai berkat dan kebaikan Tuhan. Saya sempat sharing bahwa apa? Seringkali bukan nggak ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, bukan yang nggak ada bintang di langit, cuman siapa sih dari kita yang setiap hari liatin langit dan cari bintang? Dalam artian berkat Tuhan sebenarnya selalu ada buat kita, tapi seringkali kitanya sebagai anak-anaknya yang nggak mau notice dan nggak notice bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata ada hari demi hari. Tapi ayat ini katakan, terlepas dari kita notice atau enggak, karena dosa itu membuat kepekaan kita hilang. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita tuh nggak peka lagi sama hadirat Tuhan. That's why karena kita nggak peka sama hadirat Tuhan, kita nggak peka lagi sama cintanya Tuhan, tapi apapun itu Tuhan tetap mendemonstrasikan cintanya. 2 Timotius 2 ayat 13 katakan apa? Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Itu Tuhan. Kesetiaan Tuhan tuh nggak tergantung dari apa yang kita lakukan. Itu yang Roma 5 ayat 8 katakan. Kita boleh nggak setia, dan memang kita seringkali nggak setia, tapi Tuhan tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak bisa membohongi dirinya. Dia nggak bisa membohongi dirinya. Cinta adalah identitasnya Tuhan. Cinta itu adalah Tuhan. God is love. Dan itu nggak bisa dirubah. Karena Tuhan bukan Tuhan lagi ketika dia nggak mencintai. That's why 2 Timotius 2 ayat 13 katakan, He cannot deny himself. Jadi kita bisa lebih mengerti ya sekarang sedikit tentang bagaimana cara Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu mendemonstrate. Tuhan tuh bukan dari apalagi khususnya mungkin kalau kita yang growing dari keluarga yang kaku gitu ya. Biasanya keluarga yang Chinese tuh susah untuk awkward gitu untuk seorang orang tua tuh mendemonstrasikan cintanya sama anak, khususnya papa sama anak laki-laki itu biasanya paling sulit tuh. Ya kan? Paling sulit, pasti ada kekakuan, tapi Tuhan nggak gitu. Tuhan demonstrate. Dan bahkan ketika kita merasa di titik yang paling gak layak sekalipun, Tuhan tetap setia dan tetap menunjukkan cintanya. Nggak berhenti buat kita. Amin. Yang paling penting lagi, kita lanjut bagaimana cara Tuhan mencintai. Di dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan apa? Tuhan bilang, ajarlah anak-anakmu berulang-ulang. Ya. Tuhan nih educator yang paling
Dahsyat sebenarnya. Ya, di sini banyak lecturer ya, yang ada yang pernah ngajar, ada Theo, ada Baron, ada Dave, ada Papa, bahkan mungkin di sini ya orang tua semua pasti pernah ngajarin anak. Repetition, sesuatu hal yang dilakukan berulang-ulang adalah cara yang paling ampuh, cara yang paling efektif untuk dapat membuat seseorang mengerti. Ya kan? Terkadang ketika kita menjelaskan satu hal, belum tentu orang itu langsung mengerti. Butuh yang namanya repetisi, sama seperti ngajarin anak. Perlu repetisi. Ulang terus sampai akhirnya anak ini bisa mengerti dan mengcapture apa yang sebenarnya disampaikan. Kalau Tuhan aja tahu ngajarin kita bagaimana cara mendidik anak, yaitu repetisi, Tuhan berarti melakukan hal yang sama bagaimana cara dia mendidik kita. Dan mendemonstrasikan supaya kita ngerti cintanya Tuhan. Tuhan gak pernah demonstrasiin cintanya buat kita hanya sekali. Tapi Tuhan adalah God of repetition. Kita lihat di firman Tuhan, aku udah sharing mungkin banyak banget cerita yang menunjukkan bagaimana Tuhan adalah God of repetition. Coba perhatikan bagaimana dia pelihara bangsa Israel dengan mana. Apakah Tuhan hanya mengirimkan mana sekali yang cukup untuk 40 tahun? Enggak. Tuhan kirimkan mana hari ini, Tuhan kirimkan mana besok, Tuhan kirimkan mana lusa, Tuhan kirimkan mana setiap hari. Repetisi. Supaya akhirnya bangsa Israel bisa capture bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kehidupan hari demi hari. Nggak pernah off. Tiang awan, tiang api. Bagaimana bangsa Israel juga dihadapkan sama permasalahan air, kita udah belajar sampai 3 kali. Tuhan lepasin 3 kali, repetisi. Bagaimana Tuhan kasih makan 5.000 orang. Direpetisi Tuhan kasih makan 4.000 orang. Tuhan adalah God of repetition. Gak cukup sekali mendemonstrasikan cintanya, dia akan terus mendemonstrasikan cintanya, gak pernah berhenti, sampai akhirnya kalau kita tuh bisa notice dan mengerti, dan percaya betul bahwa tadi kita spesial, kita berharga, kita tidak tergantikan, dan kita dicintai oleh Tuhan. Terlepas dari kita seringkali gak peka, Tuhan tetap gak berhenti, family, amin. Tuhan akan terus melakukan sampai akhirnya kita sadar dan kita peka bahwa dia betul cinta sama kita. Dia betul sayang sama kita dan dia betul setia sama kita. Kita belajar bahkan dari penciptaan sekalipun, Tuhan adalah God of repetition. Kita tahu bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita tahu sequential sebagai anak-anak Tuhan bagaimana dunia ini diciptakan. Ya kan? Di hari keberapa manusia diciptakan? Di hari ke-6. Ya, sebagai creation yang terakhir dari siklus penciptaan tersebut, betul? Dari sini kita sudah melihat suatu hal yang menarik. Bahwa ini juga salah satu bentuk bagaimana Tuhan mendemonstrasikan cintanya buat manusia. Karena Tuhan sudah mempersiapkan terlebih dahulu segala yang dibutuhkan supaya manusia ini dapat boleh hidup dengan bahagia. Barulah manusia itu diciptakan. Dan dari awal pun menarik. Kalau kita bertanya-tanya sebentar, kalau dengan statement bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Tuhan kan menciptakan semuanya dengan firman ya. Hanya kasus khusus manusia. Tuhan membentuk kita dari tanah liat. Nggak cukup di sana. Tuhan hembuskan nafasnya melalui hidung manusia. Pertanyaannya, memang Tuhan perlu serepot itu ya sebenarnya untuk ciptain Adam? Apa Tuhan nggak bisa ciptain kita dengan firman juga? Kira-kira gimana? Tinggal sebut aja. Jangankan 1, 1000 langsung sekali sebut. Bisa? Tapi ada something kan yang Tuhan pengen kasih tunjukkan. Seberapa personal manusia di mata Tuhan. Tuhan turun tangan menggunakan tangannya untuk bentuk. Dan Tuhan kasih nafasnya sendiri. Part of me now ada di kamu. That's how precious kita di mata Tuhan. Tapi yang menarik, kita kan sekarang tahu nih ya. Karena kita udah baca firman Tuhan, kita tahu keseluruhan peristiwa penciptaan, kita tahu bahwa manusia yang diciptakan terakhir, ya, dan Tuhan sudah menciptakan segalanya terlebih dahulu buat manusia. Karena kita udah ngelihat keseluruhan eventnya. Tapi saya ajak family semua coba menempatkan diri sebagai Adam. Ya, Adam pas bangun-bangun pertama kali hidup,
Dia sudah melihat dunianya udah jadi dan bagus, betul? Tapi pertanyaannya, Adam udah tahu belum kalau itu Tuhan yang ciptain? Tuhan boleh ngomong sama Adam, ini loh aku yang lakuin loh, aku yang ciptain loh. Tetapi faktanya Adam kan gak lihat. Bener gak? Bener gak Adam gak melihat? Adam gak melihat bagaimana Tuhan menciptakan semua. Tapi God is God of repetition. Kita akan menemukan fakta kalau kita buka firman Tuhan bahwa ternyata Tuhan sekali lagi menciptakan setelah dia menciptakan Adam. Mungkin kita jarang notice, tapi kalau kita baca dengan baik-baik firman Tuhan, kita akan menemukan fakta tersebut. Bahwa Taman Eden, tempat di mana akhirnya Adam dan Hawa tinggal, itu diciptakan setelah manusia. Jadi dulu manusia baru Tuhan menciptakan lagi, bukan hanya membentuk, Tuhan ciptakan lagi tanaman. Kita bisa buka di dalam Kejadian 2 ayat 8. Tuhan kembali menumbuhkan semua pohon-pohon. Lalu tahu peristiwa di mana Adam diminta sama Tuhan untuk kasih nama binatang-binatang? Dan apapun nama yang diberikan Adam jadi nama dari binatang tersebut? Aku pikir tuh pas kecil, Tuhan tuh panggilin kayak zaman Batranu. Jalan satu-satu ke Adam dikasih nama gitu ya. Intinya binatangnya sudah exist. Tapi kalau kita boleh buka Alkitab kita di Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Tuhan membentuk lagi di depan Adam. Jadi bagaimana cara Tuhan kasih binatang untuk dikasih nama sama Adam? Tuhan ciptain lagi, Adam lihat, Adam kasih nama. Binatang selanjutnya Tuhan ciptain lagi, Adam lihat, Adam kasih nama. Sehingga akhirnya baru kali ini Adam saksikan sendiri dan yakin betul, nggak ada keraguan lagi. Bahwa seluruh yang dia nikmatin saat itu merupakan bentuk demonstrasi kuasa dan cintanya Tuhan. Tuhan ciptain lagi. God of repetition. Ya, Adam mungkin tadinya nggak notice, Adam nggak mengerti, Tuhan lakukan lagi penciptaan tersebut supaya kali ini nggak ada keraguan. Makanya ketika Hawa diciptakan sama Tuhan ketika Adam tidur, kita perhatikan bagaimana respon Adam. Dia langsung puji Tuhan. Dia langsung tahu siapa yang ciptain Hawa. Karena dia sudah saksikan, dia tahu siapa pencipta atas segalanya. Dan itu yang Tuhan juga perbuat sama kita sebagai anak-anaknya. Tuhan akan mendemonstrasikan cintanya berulang kali sampai kita akhirnya mau mengerti. Sekeras apapun hati kita, sebuta apapun mata kita, Tuhan nggak akan pernah give up untuk terus mengulang. Supaya akhirnya kita mengerti. Dan kita akan bahas kenapa penting untuk sangat mengerti dan percaya bahwa Tuhan cinta sama kita. Kita akan lanjut ke sana. Tetapi yang saya mau notice sedikit di dalam Kejadian 2 ayat 18-20, kita boleh buka Alkitab. Bahwa Tuhan berkata di ayat 18, tidak baik untuk manusia itu hanya seorang diri. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan. Betul? Nah, kita lihat. Ketika Tuhan berfirman, berkata bahwa tidak baik untuk manusia seorang diri, kalau Tuhan sudah punya concern tentang hal tersebut, harusnya action-nya yang sinkron tuh apa? Dia langsung ciptain Hawa, harusnya sinkronnya seperti itu. Benar gak? Benar gak? Tetapi kalau kita lihat, abis Tuhan ngomong gak baik bagi manusia seorang diri, yang lucunya malah Tuhan ciptainnya binatang dulu. Untuk Adam apa? Untuk Adam namain. Kan menarik ya? Ngerti gak family apa yang saya coba sampaikan? Kalau kita bilang saya lapar, action yang sinkron apa? Saya makan. Kalau Tuhan bilang gak baik bagi Adam seorang diri, harusnya dia langsung siapkan penolong untuk Adam. Tetapi ini menarik. Gak langsung ke sana. Tuhan malah menciptakan binatang dulu untuk Adam beri nama. Tahu nggak kenapa? Karena di titik itu baru Adam notice, kok hanya aku yang sendiri. Kok hanya aku yang nggak memiliki pasangan. Dalam artian, Adam baru tahu kebutuhan hidupnya setelah Tuhan yang tahu lebih dulu. Bahwa Tuhan family selalu tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan jauh sebelum kita notice sekalipun.
Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita berpikir Tuhan nggak tahu apa yang saya butuhkan, Tuhan nggak pelihara family. Nggak seperti itu. Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan jauh sebelum kita notice kita perlu itu. Dan Dia sudah bekerja sebelum itu, sebelum bahkan kita merasa butuh. Itulah Tuhan. Ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Jangan berpikir bahwa akan ada titik di mana hidup kita Tuhan tuh nggak bisa kontrol lagi. No, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan jauh sebelum kita mengetahuinya. Ya, kenapa penting banget family tadi untuk yakin betul, untuk bisa punya iman bahwa tadi Tuhan itu betul cinta sama kita. Karena satu Yohanes 4 ayat 18 katakan apa? There is no fear in love. Tidak ada ketakutan di dalam cinta. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada anxiety di dalam cinta. But perfect love drives out fear. Perfect love drives out fear. Fear, anxiety, kekhawatiran, pikiran yang kacau. Ini merupakan satu hal yang sangat dekat sama kita saat ini. Betul? Begitu banyak problem, begitu banyak challenge. Itu dekat banget sama kita saat ini. Dan di dalam situasi yang berat, penting banget untuk tahu bahwa ada Tuhan yang cinta sama kita. Penting banget untuk tahu bahwa ada Tuhan yang mempedulikan kita terlepas dari seburuk apapun kondisi kita saat ini. Dan iman terhadap cintanya, ayat ini katakan, it will drive out fear. Saya lebih mengerti mengenai ayat ini. Ayat ini tidak bicara bahwa kalau kita percaya cinta sama Tuhan, kita jadi kebal, nggak pernah rasa takut. Nggak demikian. Karena firman Tuhan katakan, a perfect love will drive out fear. Apa yang perlu di drive out kalau nggak ada di dalam? Get the point? Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, bukan berarti tuh kita jadi kayak kebal, jadi kayak mati rasa, udah nggak punya rasa khawatir, nggak punya rasa takut, jadi kayak mati rasa. Dengar anak kita sakit, expressionless. Oh, dengar keluarga kita lagi kena kecelakaan kayak kita kaku. Oh, itu mana udah mati rasa, udah bukan manusia lagi. Ya, tapi ada rasa yang sifatnya tuh refleks. Ya, ya kan? Ada yang sifatnya refleks. Jadi dengar kabar buruk, kita mendadak cemas, itu refleks. Tetapi berlarut-larut di dalam ketakutan dan kekhawatiran, itu udah bukan lagi refleks. Itu udah conscious, itu udah pilihan. Jadi konsep 1 Yohanes 4 ayat 18 bahwa perfect love drives out fear adalah bahwa ketika di titik di mana kita merasa takut, merasa khawatir, kita merasa cemas, ketika kita ingat bahwa pasti ada Tuhan yang akan bisa solve segala permasalahan dan beban hidupku, it will drives out fear. Kenapa fear nggak pernah keluar? Kenapa anxiety nggak pernah keluar? Karena kita takut. Karena kita nggak percaya bahwa Tuhan itu nggak ada yang terbatas bisa selesaiin semua. Manusia punya limitation. Kita mau minta tolong ke siapapun, manusia terbatas. Nggak ada seorang pun di bumi ini, bahkan orang tua kita sekalipun, kakak adik kita sekalipun, siapapun orang yang paling kita percayai, bisa memberikan garansi, saya bisa selesaikan semua permasalahanmu. Nggak ada. Tetapi Tuhan berbeda. Terlepas dari seberapa hancurnya kita saat ini, udah nggak ada yang bisa nolong, bahkan udah nggak ada yang peduli. Tuhan selalu sanggup dan Tuhan selalu mau. Dia selalu mendemonstrasikan cintanya, dia mau mendemonstrasikan cintanya ulang-ulang, dan demonstrasi cintanya nggak pernah ada syarat. That's why kalau kita mau percaya itu, it will drive out fear. PR-nya buat kita, mau nggak kita benar-benar percaya bahwa Tuhan tuh sanggup menyelesaikan segala hal. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan, dan Tuhan selalu mau. Bahkan untuk yang terhina sekalipun. That's why 1 Petrus 5 ayat 7 katakan apa? Cast all your cares on Him. Bahasa terjemahan NIV-nya yang lebih sehari-hari. Cast all your anxiety on Him. Because He cares for you. He cares for you. For you. It's personal. Tuhan peduli sama kita sebagai individu. That's why we can cast all our anxiety to Him. Because He cares for us.
Ya. Coba baca ayat ini sekali lagi. Matius 10 ayat 29 apa? Bukankah burung pipit itu kalau boleh ngomong kalau dijual tuh harganya murah banget atau nggak berharga sama sekali? Ya kan? Tetapi apa? Tidak ada satupun seekor burung pipit pun yang jatuh tanpa apa? Pengetahuan Tuhan, tanpa izin Tuhan. Burung pipit yang kecil. Dan di Matius 6 bilang apa? Bukankah kita lebih berharga dari burung pipit? Seekor. Tuhan gak bilang sekandang. Tuhan gak bilang seplanet. Gak bilang senegara. Seekor burung pipit jatuh. Gak pernah tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Apalagi kita sebagai satu individu manusia. He cares for us. Tuhan gak akan pernah tinggalin kita. That's how we love. He love us. Gak bakal pernah dia tinggalin kita. Ini cerita yang saya suka banget. Udah berapa kali ya sharing? Tapi it's okay, repetition. Ya, supaya kita semakin notice, kita semakin mengerti. Family tahu, ingat cerita bahwa ada seseorang yang kerasukan roh jahat, bukan roh jahat, roh-roh jahat di Gerasa. Sampai dia sebut diri, dia namanya Legion. Jadi kira-kira mungkin ada ribuan roh jahat di dalam dirinya. Kita tahu cerita itu. Firman Tuhan jelasin di Markus 5 dan di Lukas 8 mengenai ciri dari orang tersebut ya. Dibilang apa? Dia tuh udah nggak tinggal di rumah. Dia tinggal apa? Di kuburan. Udah nggak ada yang sanggup untuk kontrol dia lagi dikatakan. Udah terlalu liar. Bahkan dia sendiri udah nggak bisa kendalin tubuhnya. Dia udah nggak bisa kendalin pikirannya karena ada kuasa kegelapan yang membuat dia tuh selalu berontak, membuat dia selalu marah sampai nggak bisa dikontrol lagi. Bahkan udah coba dirantai, udah coba di-treat, pasti selalu hancur lagi. Chain-nya pasti selalu patah lagi. Dan udah nggak ada lagi yang sanggup. No one was strong enough untuk kendalin dia, udah nggak ada. Kalau boleh ngomong nih, orang ini udah hopeless, udah helpless. Udah nggak ada siapapun di kota itu yang sanggup lagi sembuhin dia. Tolong dia tuh nggak ada. Dan dikatakan apa? Constantly, berulang-ulang setiap hari secara konsisten, night and day, dikatakan orang ini apa? Menangis, berteriak-teriak di kuburan tersebut, teriakannya terdengar menggema di gunung-gunung, dan bahkan dia sering melukai diri dia sendiri dengan batu. Serem banget kondisinya orang ini. Firman Tuhan di 2 pasal tersebut menjelaskan mengenai kondisi orang ini. Seperti apa? Tetapi yang menarik, firman Tuhan gak pernah menjelaskan alasan, penyebab kenapa kok ini orang bisa sampai parah begitu sih. Coba family cari di 2 pasal tersebut. Enggak loh, enggak ditulis loh. Tuhan menuliskan deskripsi yang panjang mengenai kondisi orang itu, tetapi Tuhan enggak pernah menulis kok dia bisa sampai seperti itu gimana. Karena memang paling penting nih, sama seperti murid-muridnya, ketika ada orang yang buta sejak lahir, kalau manusia mah selalu kepo. Rabi, guru, siapa yang berdosa? Ini ada orang buta dari lahir, siapa yang berdosa? Orang ini, orang tuanya. Manusia itu tuh selalu kepo sama penyebab kejatuhan seseorang. Kalau kita mau nolong orang, kita mau menyelamatkan orang, pasti kita background checking dulu kadang-kadang. Kenapa sih kamu bisa sampai sakit gitu? Nggak bertarak sih. Kamu kenapa sampai susah uang kayak gitu? Boros sih. Kita selalu mau kepo penyebab permasalahan setiap orang, ya kan? Tapi Tuhan jawabnya ke murid-muridnya apa? Bukan dosa siapa-siapa. Udah nggak usah penting ini, penting faktanya dia buta dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui orang tersebut. Dalam artian apa? Sama seperti orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Tuhan mendeskripsikan begitu panjang mengenai kondisi orang ini. Tapi nggak sedikit pun dimention kenapa dia sampai bisa kerasukan orang jahat. Dalam artian bisa jadi ini semua salah dia. Bisa jadi dia bermain dengan kuasa kegelapan memang. Bisa jadi memang dia nggak pernah mau dekat sama Tuhan. Bisa jadi
permasalahan dia ini ya karena akibat pilihan dia sendiri. Bisa jadi. Ya. Tetapi Tuhan nggak tulis. Kenapa? Karena buat Tuhan nggak penting. Karena tadi dia mendemonstrasikan cintanya walaupun kita masih di dalam dosa. Tuhan nggak peduli sama latar belakang kita. Tuhan nggak pernah peduli sama latar belakang kita. Walaupun di titik di mana kita tahu kita mess up, semua hal ini terjadi karena kita dan pilihan kita, buat Tuhan ya udah terjadi. Yang penting sekarang bagaimana caranya aku bisa kembali lagi mendemonstrasikan cintaku untuk menyelamatkan kamu, itu Tuhan. Ya, itu Tuhan. Dan singkat cerita kita tahu ya bahwa orang ini akhirnya berhasil disembuhkan sama Yesus. Begitu banyak roh jahat dilempar ke babi-babi yang akhirnya nyemplungin dirinya ke jurang ya kan. Dan orang ini kembali sober, kembali normal. Roh jahat betul-betul bersih di dalam dirinya. Luar biasa kan? Tapi yang membuat cerita ini jauh lebih spesial adalah apa yang Yesus perlu lalui terlebih dahulu untuk bisa bertemu dan menyelamatkan orang ini. Kita tadi notice bahwa dikatakan bahwa orang ini secara konsisten night and day tiap hari menangis, mengamuk dari kuburan. Tangisannya kedengeran satu kota, tapi satu kota udah nggak ada yang bisa lakuin apa-apa lagi. Udah nggak ada yang sanggup kendalin lagi. Udah nggak ada yang peduli mungkin untuk bisa menolong. Tapi ada teriakan, ada tangisan, ada permintaan tolong dari orang ini. Jauh mungkin di dasar hatinya. Di tengah kuasa kegelapan, ada kerinduan untuknya untuk dapat boleh disembuhkan dan diselesaikan. Tahukah bahwa cerita ini adalah cerita lanjutan dari perjalanan Yesus meredakan angin ribut? Bahwa di dalam Lukas 8 ayat 22, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, yuk naik ke atas perahu. Ya, mari kita menyeberang ke to the other side of the lake. Ya, murid-muridnya ikut aja. Yesus bilang, yuk nyebrang. Murid-muridnya ikut nyebrang. Tetapi murid-muridnya nggak tahu sebenarnya apa yang mereka mau lakukan sih di seberang. Yesus mau ngapain sih ke seberang? Nggak ada yang tahu. Dan di dalam perjalanan kita tahu badai terjadi. Murid-muridnya begitu takut dan Yesus menenangkan badai. Ternyata perjalanan tersebut adalah untuk menuju Gerasa. Perjalanan tersebut ternyata untuk menuju Gerasa. Ngapain Yesus ke Gerasa? Untuk siapa? Hanya untuk satu orang tersebut. Ketika di kota itu udah nggak ada lagi yang mau dengar tangisan, depresi, tangisan hopeless dari orang yang kerasukan roh jahat, Yesus dari seberang nggak pernah gagal mendengar. Yesus nggak tunggu ada satu pulau kerasukan setan baru dia nyebrang. Enggak, cukup satu. Maka Yesus selalu sebut kata satu ekor burung pun gak ada yang jatuh tanpa pemeliharaan Bapamu. Jadi it means Tuhan itu peduli sama kita individually. Saya yakin mungkin di tempat ini kita semua, bahkan minggu ini berat buat kita, saya juga punya pergumulan sendiri, minggu ini berat. Banyak mungkin hal ketakutan, kekhawatiran, kita mungkin berada di dalam situasi yang kita juga nggak ngerti gitu loh cara keluarnya lagi gimana. Akal sehat kita udah nggak ngerti gimana cara kita bisa keluar, bisa sembuh, bisa pulih. Tapi firman Tuhan saat ini merimain kita kepada hakikat yang paling penting. Bahwa kunci segala sesuatu hanya Tuhan. Kita nggak tahu, kita nggak bisa mengerti bagaimana Tuhan hendak mendemonstrasikan cintanya sama kita. Ada satu statement yang menarik dari salah satu host terkenal di Amerika, Steve Harvey. You know Steve Harvey? Saya suka lihat dia. Dia sempat sharing kita tuh nggak bisa berdoa sama Tuhan
udah minta Tuhan berkati saya, tapi kita juga ngedikte bagaimana cara Tuhan ngeberkatin kita. Katanya. It means kalau kita udah minta Tuhan berkatin, biarlah Tuhan yang bekerja dengan caranya untuk memberkati kita. Karena ya banyak cara hal Tuhan yang nggak akan sesuai dengan kemauan kita, tapi ujung-ujungnya sebenarnya akan membawa kepada jawaban doa kita. Ya kan? Kita minta kesabaran, ya jangan kaget kalau dikasih masalah, karena masalah yang memancing amarah kita itu justru melatih kesabaran kita. Ya kan? Tuhan bantu saya untuk bisa level up di dalam karir, pasti tanggung jawabnya naik. Ya. Nah, tapi dalam artian kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan melakukan secara detail. Tetapi yang paling penting kita beriman bahwa Tuhan pasti peduli. Tuhan pasti akan mendemonstrasikan cintanya. Tuhan pasti akan tetap setia. Terlepas situasi kita saat ini mungkin akibat diri kita sendiri, kita mess up, dan kita nggak tahu bagaimana cara jalan keluarnya. Dan kita mungkin takut, kita khawatir, ingat cintanya Tuhan. Imani itu. Aku cuma mau sharing itu aja hari ini. Karena kita sekarang hidup di zaman entah kenapa gitu ya. Psikis kita tuh diserang habis sama setan. Tujuan setan itu sangat konsisten bikin kita tuh mental breakdown hari demi hari. Bikin kita takut. Karena kalau kita udah takut, kita khawatir, hidup kita udah gak happy lagi. Tapi Tuhan mau kita happy. Tuhan mau kita happy. Tuhan mau kita jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan pasti setia sama kita. Sesimpel itu yang kita cukup untuk pegang hari ini sebagai satu keluarga. Kita bisa dibilang cast all our anxiety to Him, apapun itu. Tuhan gak akan pernah judge. Karena tadi, background-nya kenapa bisa terjadi, Tuhan gak peduli. Di mata Tuhan, yang penting kita sekarang anak-anaknya lagi butuh pertolongan, that's it. Dan Dia akan bergerak untuk kita. Kita nggak tahu mungkin gimana caranya, tapi Tuhan pasti bergerak buat kita. Lihat orang ini. Hancur banget. Siapa yang berani pas-pasan sama orang kerasukan roh jahat kayak gitu? Nggak ada, gue sih takut. Theo berani nggak Theo? Takut kita pasti. Hopeless. Kalau boleh ngomong, ini jalan keluarnya gimana? Tetapi buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Saya terharu karena koko sepupu saya lagi habis baru selesai operasi cancer di Malai, operasi major banget. Pas dijelasin dokter tuh, seandainya berhasil resiko pita suara kepotong, hilang, nggak bisa ngomong. Karena kansernya udah gede banget, segala macam. Koko sepupu saya juga udah takut, apakah saya akan meninggal di atas meja operasi dan lain-lain. Tapi kita berdoa buat mujizat. Kondisinya seperti kayak, aduh, bisa nggak ya? Gitu kan. Bisa nggak ya? Saya juga ada worry tuh biar pas masuk ruang operasi kayak, nih, mujizat nggak ya? Karena, ya, dari sekian banyak dokter jago, cuma satu yang berani ambil, saudara. Sisanya dibilang udah susah. Gitu. Operasi udah sampai kanker, udah sampai ke paru-paru, dan lain-lain. Tapi pas malam, dengar kabar bahwa operasi selesai, sudah masuk ICU, berhasil. Yang lebih amazing-nya lagi, pas udah siuman, ngomong suaranya keluar. Resiko yang ditakutin kita suara kepotong karena udah nempel banget, gak terjadi. Masih bisa ngomong, suaranya masih terdengar dan jelas. Puji Tuhan. Ya. Bahwa nggak ada suatu hal yang berat sekalipun, kalau Tuhan sudah bekerja semuanya mungkin. Untuk itu mulai detik ini kita belajar untuk percaya sama Tuhan. Percaya hatinya Tuhan buat kita. Kalau Tuhan sungguh cinta sama kita. Gak cukup sekali dia akan ulang-ulang sampai kita mengerti. Walaupun kita juga berbuat dosanya ulang-ulang, jauhin diri dari Tuhan ulang-ulang, firman Tuhan katakan di mana dosa berada, when sin does abound, grace much more. Bahwa kasih Tuhan selalu melampaui apapun itu, family.
So cast all your cares on Him. Believe in His heart. Live with no fear. Kalau kita lagi berasa helpless, hopeless, kita udah berasa nggak ada yang bisa fix kita. Tuhan bisa. Amin. Tuhan bisa, dalam nama Yesus Tuhan bisa. Dan Dia akan. Be strong. Kuatkan. Percaya. Tuhan gak pernah gagal. Saya mau invite Theo di gitar. Saya mau undang kita semua family untuk berdiri. Nyanyikan satu lagu klasik, He is our peace. He is our peace. Who has broken heart. Tell Him, tell God. Kalau kita punya ketakutan, kita punya masalah yang kita nggak tahu lagi selesainya gimana, close your eyes. Katakan sama Tuhan kita secara pribadi, secara individu, because He cares for you. Ada titik di mana manusia akan menyerah sama kita, karena manusia terbatas, tapi Tuhan nggak terbatas. Kuasanya dan terlebih yang paling penting cintanya nggak terbatas. Karena banyak orang berkuasa tapi nggak punya hati buat kita nggak akan ditolong. Tetapi Tuhan punya kuasa dan Tuhan punya hati yang nggak perlu kita raguin lagi pada detik ini. Tidak ada masalah yang kecil, terlalu kecil untuk Tuhan selesaikan. Karena buat Tuhan pada hakikatnya kita tuh kecil, apalagi masalah kita. Tapi Tuhan nggak pernah pandang hina hati yang hancur. Mari family kita nyanyikan bersama ya. He's our peace, who has broken down every wall. He's our peace. He's our peace. Nyanyikan dengan iman, family. He is our peace. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares, all your anxiety to Him. Cast all your cares on Him. For He cares for you. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares, cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. He is our
Katakan, He is my peace. He is my peace. He is my peace. Kita berdoa family. Tuhan, Engkau berfirman untuk mengajak kami, semua dari kami yang mungkin sedang letih, lesu, dan beban berat. Dan Engkau berjanji Engkau akan memberikan kelegaan buat kami. Tuhan, kami dengan segala ketakutan kami, kelemahan kami, pergumulan kami, kekhawatiran kami terima undangan Tuhan untuk datang saat ini. Tuhan, gak ada yang kenal hati kami selain Engkau. Tuhan yang paling tahu kelemahan kami, dan Tuhan yang paling tahu kebutuhan kami jauh bahkan kami sendiri tahu. Biarlah kedamaian Tuhan, sukacita Tuhan dapat boleh tercurah bagi kami saat ini. Karena kami percaya hatinya Tuhan. Tuhan cinta sama kami. Walaupun kami yang seringkali jauh, kami yang berdosa, kami yang lemah, kami yang seringkali mengecewakan, tapi bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu. Karena kami belajar bahwa tidak ada satupun hal yang merubah kasih sayang Tuhan buat kami. Dan Tuhan juga katakan bahwa Tuhan adalah God of repetition. Tuhan yang tidak pernah berhenti menunjukkan kasih setianya dan mujizatnya bagi kami anak-anaknya. Terlepas dari seringkali kami tidak peka atau kami tidak mau percaya. Tuhan, kami minta sekali lagi saat ini. Jangan berhenti berkarya buat kami. Karena kami perlu mujizat Tuhan. Tapi kali ini Tuhan, kami mau siap untuk melihat. Supaya ketika mujizat itu terjadi, kami sudah peka. Kami boleh notice bahwa Tuhan sedang demonstrasikan cintanya buat kami, anak-anak-Mu. Supaya itu menjadi pegangan buat kami, Tuhan. Karena itu yang paling penting untuk kami bisa kuat dan bertahan di akhir zaman ini. Untuk kami dapat boleh berdiri dan tenang di tengah badai. Kami bisa tenang untuk masuk ke dalam lembah kekelaman. Karena firman Tuhan katakan, Engkau besertaku, Engkau gembala yang baik, Engkau tidak pernah lepas tangan. Manusia boleh menyerah. Bahkan kami sendiri boleh menyerah. Seringkali kami give up sama diri kami dan permasalahan kami sendiri. Kami merasa helpless, kami merasa nggak berdaya. Kami udah merasa nggak tahu, kami udah merasa pasrah. Tapi Tuhan cerita orang yang kerasukan, banyak roh jahat di Gerasa tunjukkan. Semua boleh menyerah, Tuhan nggak pernah menyerah. Nggak ada satu situasi yang terlalu buruk untuk Tuhan bisa selesaikan. Tidak ada penyakit yang terlalu berat untuk Tuhan bisa sembuhkan. Tidak ada rasa sakit hati dan rasa duka cita yang terlalu dalam untuk bisa Tuhan angkat dan buang dan gantikan dengan damai sejahtera. Itu yang kami mau pegang Tuhan saat ini sebagai satu family. Hanya itu. Hal sederhana yang seringkali lupa untuk kami percayai di dalam hidup ini. Sehingga hidup kami seringkali dikendalikan oleh rasa takut. Kami biarkan iblis berkuasa atas pikiran kami. Karena kami tahu di saat kami sudah tidak bisa kontrol diri kami, ada kuasa kejahatan di sana. Itulah yang setan hendak lakukan buat kami anak-anak-Mu. Menjauhkan kami daripada damai sejahteranya Tuhan. Dengan begitu banyak permasalahan dan ketakutan. Tuhan, di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus. Keluar roh jahat. Tuhan yang berkuasa di hati kami. Cinta Tuhan yang menguasai kami. Kami mau hidup Tuhan, gak ada lagi dipenuhi dengan ketakutan. Ketika kami hendak lemah, ingat, ada Tuhan yang pasti setia. Ada Tuhan yang gak bakal pernah gagal. Dan biarlah kami saksikan bagaimana ketakutan itu disepir dari hati kami. Ketika kami beriman, berserah hanya di dalam nama Tuhan. Di dalam kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami tahu kami gak layak. Siapa kami Tuhan? Menjadi biji mata-Mu. Siapa kami Tuhan? Kami bukan siapa-siapa. Kami ini gampang sesungguhnya untuk Tuhan gantikan. Tapi Yesus tunjukkan
bagaimana kami begitu spesial di mata Tuhan. Engkau menganggap kami lebih penting bahkan dari dirimu sendiri. Bantu kami Tuhan, pulang hanya dengan iman terhadap cintamu. Supaya kami dapat boleh lalui minggu ini dengan kemenangan. Kami mau hidup hari demi hari Tuhan. Dan kami mau menang setiap hari mulai detik ini. Pulang dari tempat ini bahkan roh jahat pasti nggak akan pernah berhenti mengusik kami. Untuk paksa kami mulai takut lagi, mulai khawatir lagi, mulai berasa hopeless lagi. Di saat seperti itu, ingatkan kami Tuhan untuk panggil nama Yesus. Untuk panggil Tuhan. Karena Tuhan pasti sanggup. Dan yang paling penting, Tuhan selalu mau. Itulah bagaimana cara Tuhan mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Family, kita nyanyikan lagi His Our Peace sebagai penutup dari kebaktian. He's our peace, who has broken down every wall. Jesus is our peace, amen. He is our peace. He is our peace. Our peace, who has broken down every wall. He is our peace. Amin. Katakan dengan iman. He is our peace. That's why I cast all my cares. Your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. He is our peace. Cast all your Biarlah family, Tuhan angkat ketakutan dari hati kita saat ini. Karena Dia cinta sama kita. Amin family. Di dalam nama Tuhan Yesus.